Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisipa Fauzia, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini ingin memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Alia Salsabila, Dia Kiki, Lutfi Gusmawati, dan Selvina Salsabila. Saya di sini akan mempresentasikan bab 7, yaitu keterampilan dasar mengajar 2. Di sini saya akan membacakan keterampilan dasar mengajar 2. Di sini ada kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan variasi stimulus. Di situ ada latar belakang, pengertian keterampilan variasi stimulus, tujuan variasi stimulus, unsur-unsur variasi stimulus, prinsip perkembangan variasi stimulus. Lalu ada kegiatan belajar 2, yaitu keterampilan bertanya dasar. Di sana ada latar belakang, pengertian keterampilan bertanya dasar, tujuan, manfaat, dan karakteristik keterampilan bertanya dasar. Lalu ada kegiatan belajar 3, keterampilan bertanya lanjut. Di situ ada latar belakang, pengertian keterampilan bertanya lanjut, tujuan, manfaat, dan karakteristik bertanya lanjut. Selanjutnya di sini ada latar belakang keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai proses perubahan untuk menghindari atau mengatasi kondisi pembelajaran yang membosankan, yang akan menimbulkan pembelajaran menjadi tidak bergairah sehingga tidak akan terjadi proses pembelajaran yang berkualitas. Jadi, selama pembelajaran kadang siswa merasa lebih membosankan, tidak menyenangkan, dan kadang siswa merasa kalau misalnya pembelajaran itu membuat mereka mengantuk. Sehingga dengan adanya pembelajaran stimulus ini, guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam mengolah pembelajaran sehingga siswa merasa pembelajaran lebih menyenangkan, inovatif, dan membuat mereka menjadi tidak mengantuk dan tidak merasa bosan di dalam kelas. Yang B, ada pengertian keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Pembelajaran stimulus yang bervariasi itu dapat melalui pembelajaran yang dapat didengar atau audio, yang dapat dilihat atau visual, didengar dan dilihat yaitu audio visual, diraba, dicium. Lalu misalnya contohnya ketika anak melihat sebuah rumah yang bentuknya beragam-ragam, dari yang besar, yang kecil, berwarna-warni, terus berbagai bentuk ukuran, anak akan memberikan informasi kepada guru apa yang dia lihat. Sebaliknya, jika anak hanya melihat rumah bentuknya sama, warnanya sama, dan ukurannya sama, maka anak akan memberikan informasi kepada guru, yaitu informasi yang lebih sedikit. Maka dengan adanya stimulus ini membuat anak belajar menjadi lebih inovatif dan membuat anak bisa melihat pengetahuan yang lebih luas lagi dan mendalam. Pembelajaran ini tidak hanya untuk memperkaya informasi dan pengetahuan siswa dalam pembelajaran, tetapi pembelajaran stimulus ini dapat membuat siswa belajar itu menjadi dinamis dan tidak membosankan. Selanjutnya ada tujuan variasi stimulus. Tujuan variasi stimulus itu yaitu terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi dengan proses pembelajaran stimulus ini membuat siswa merasa belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu yang kedua ada menghilangkan kejenuhan dan kebosanan akibat proses pembelajaran yang selalu bersifat rutinitas. Dengan adanya rangsangan atau stimulus ini, maka siswa dipaksa tidak hanya memperhatikan suatu pembelajaran hanya dari satu objek, melainkan siswa dituntut untuk melihat dari berbagai macam objek. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Kemampuan siswa dalam memperhatikan suatu subjek itu kadang naik turun. Maka dengan adanya stimulus ini, perhatian dan motivasi belajar siswa akan menjadi lebih drastis dan merasa pembelajaran itu tidak membosankan. Selanjutnya yang keempat, ada mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru. Dengan pembelajaran stimulus ini membuat rasa ingin tahu siswa itu menjadi
berkembang dan tumbuh, sehingga membuat siswa menjadi lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima ada menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Siswa itu belajar sangat berbeda-beda. Ada yang belajar menggunakan visual, ada yang menggunakan audio, ada yang menggunakan audio visual, dan ada yang menggunakan kinestik. Dengan adanya pembelajaran stimulus ini membuat siswa itu belajar menjadi lebih beragam dan bervariasi, sehingga siswa menjadi terakomoditasi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Keaktifan siswa ini harus dilihat dari berbagai macam segi. Dengan adanya proses pembelajaran stimulus ini membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Selanjutnya ada unsur-unsur variasi stimulus. Unsur-unsur variasi stimulus yang pertama itu ada pola pada kegiatan tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka yaitu proses pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka atau face to face antara guru dan murid. Biasanya kegiatan ini agak lebih menarik, biasanya diadakan yaitu dengan variasi suara, pemusatan perhatian, kebisungan guru, kotak pandang, dan gerak guru. Lalu yang kedua ada variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu ada alat dan media visual. Alat dan media visual contohnya itu seperti gambar, foto, poster, film slide, grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada alat dan media auditif, yaitu pembelajaran yang dapat didengar. Misalnya contohnya seperti radio, tape recorder, slide suara, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada alat atau media raba, yaitu pembelajaran atau media pembelajaran yang dapat diraba atau dimanipulasi. Contohnya seperti model, benda tiruan, benda aslinya, berbagai macam peragaan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada variasi pola komunikasi pembelajaran. Pembelajaran proses ini yaitu dengan menggunakan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung antara guru ke siswa. Lalu yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu pembelajaran yang berlangsung antara guru ke siswa dan siswa ke guru. Lalu yang ketiga ada komunikasi banyak arah, yaitu proses komunikasi yang melibatkan antara guru ke siswa, siswa ke guru, lalu antar siswa dan siswa kepada lingkungannya. Lalu yang di sini ada juga prinsip perkembangan variasi stimulus. Prinsip perkembangan variasi stimulus yaitu terdapat ada tujuan, fleksibel, kelancaran dan kesenyambungan, logis, dan pengelolaan yang matang. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Alia Salsabila. Keterampilan belajar 2. Keterampilan bertanya dasar. A. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, bertanya adalah kegiatan yang tak pernah terlewatkan, dilakukan oleh seseorang tanpa mengenal batas usia. Dilakukan di mana saja ketika si penanya menginginkan informasi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh calon guru ataupun guru. Keterampilan bertanya merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan pembelajaran. Di pasar, di jalan, di rumah, di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat lainnya, apakah orang tua, para remaja, maupun anak-anak sering kita jumpai kegiatan tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan dalam kehidupan sehari-hari biasanya dilakukan untuk sekedar memperoleh informasi mengenai sesuatu yang ingin diketahuinya. Melalui pertanyaan yang diajukan penanya hanya bermaksud memperoleh informasi yang belum diketahuinya, sehingga adapun dalam kegiatan pembelajaran pertanyaan diajukan selain untuk memperoleh informasi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu agar terjadi proses belajar. Dapat dibayangkan jika dalam 1 jam pelajaran guru hanya menjelaskan secara informatif saja tanpa disertai pertanyaan
apakah pertanyaan tersebut hanya sekedar pancingan agar siswa memusatkan perhatian atau pertanyaan untuk menggali kemampuan berpikir siswa. Maka saat pembelajaran akan terasa monoton, kurang bergairah, dan yang paling penting siswa kurang dirangsang untuk berpikir. Maka dari itu, untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menggugah siswa untuk berpikir, maka guru harus terampil merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Maka, bertanya dalam proses pembelajaran memiliki makna dan tujuan yang luas, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan jawaban atau informasi dari pihak yang ditanya, akan tetapi untuk mendorong terjadinya aktivitas belajar yang tinggi dari para siswa tersebut. B. Pengertian keterampilan bertanya dasar. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat dilihat maknanya dari dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Dan secara singkat, berdasarkan pada arti secara etimologis tersebut, keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan, untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara tersebut. Dari penjelasan atau arti di atas, ada dua hal penting yang dapat dijadikan dasar atau alasan pentingnya belajar dan berlatih mengasah kemampuan mengembangkan pertanyaan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, cakap mengajukan pertanyaan, yaitu terampil dan cekatan membuat pertanyaan yang didasarkan pada pemahaman teori dan pengalaman praktis. Sehingga dengan keterampilan yang tersebut memungkinkan yang ditanya berpikir, mengungkapkan kemampuan terbaiknya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, meminta keterangan atau penjelasan, yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang ditanya akan berusaha memberikan penjelasan atau keterangan yang sebenar-benarnya, tergantung pada jenis, bentuk, dan kualitas pertanyaan yang diterimanya. Dan kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mendorong siswa belajar. Selanjutnya, C. Tujuan, manfaat, dan karakteristik keterampilan bertanya dasar. Di sini kita akan membahas tentang pengertian bertanya dasar, tujuan dan manfaat bertanya dasar, tipe pertanyaan, kriteria, dan syarat pertanyaan. Yang pertama, pengertian bertanya dasar. Kriteria bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Jadi di mana pertanyaan pertama ini untuk meminta penjelasan atau keterangan atau respon dari pihak yang ditanya. Yang kedua yaitu ada tujuan dan manfaat bertanya dasar. Salah satunya yang pertama membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu. Yang ketiga menggalakkan penerapan belajar aktif. Yang keempat merangsang siswa mengajukan pertanyaannya sendiri. Yang kelima menstrukturkan tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh mengomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa itu harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya terkait informasi yang diberikan. Yang kesembilan melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir siswa. Yang 10 mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Yang ke-11 memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi. Yang ke-12 menyatakan perasaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Selanjutnya yaitu ada tipe pertanyaan. Yang pertama pertanyaan menuntut fakta-fakta, yaitu di mana pertanyaan ini mengungkapkan
kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi sebelum memulai pelajaran materi selanjutnya, kita mengulas materi sebelumnya. Dengan begitu kita akan tahu seberapa paham anak dengan materi sebelumnya. Yang kedua, pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan, yaitu pertanyaan ini untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir analisis dan sintesis. Contohnya, siswa diminta membandingkan antara berangkat sekolah menggunakan sepeda motor dan menggunakan sepeda lebih cepat yang mana. Yang ketiga, pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan ini untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau analisis. Contohnya, apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Seperti itu. Yang keempat, pertanyaan menuntut kemampuan memperkirakan atau judgment. Yaitu di sini pertanyaan ini untuk mengembangkan atau melatih kemampuan meramalkan atau membuat perkiraan-perkiraan. Misalnya, sambil menunjuk buah melon, berapa kilogramkah berat buah melon tersebut? Yang kelima, pertanyaan yang menuntut pengorganisasian, yaitu di mana pertanyaan ini untuk melatih kemampuan berpikir secara teratur, logis, sistematis, dan komprehensif. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya. Di sini itu pertanyaan ini untuk memberikan penegasan terhadap sesuatu. Contohnya, apakah kita bisa hidup tanpa makan? Kan itu pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya, karena kita tahu kalau tanpa makan itu kita tidak bisa melangsungkan hidup, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kriteria dan syarat pertanyaan. Yang pertama, bahasa yang jelas. Jadi kita harus menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dimengerti oleh pihak yang ditanya. Yang kedua, waktu berpikir. Setelah memberikan pertanyaan, sebaiknya kita memberikan jeda terlebih dahulu untuk siswa itu berpikir menemukan jawabannya. Yang ketiga, pemerataan atau pemindahan giliran. Jadi misal memberikan satu soal, tetapi tidak hanya siswa itu saja yang ditanya, yaitu siswa yang lain juga harus ditanya, seperti itu. Yang keempat, acak atau tidak beraturan, supaya perhatian siswa itu semua itu terpusat pada kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang kelima itu pemberian acuan. Jadi pertanyaan yang disampaikan harus membantu siswa untuk mengelola informasi pembelajaran dan menemukan jawabannya terhadap pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya yaitu ada kehangatan dan keantusiasan. Jadi suasana belajar itu harus diciptakan dalam kondisi yang kondusif dan menyenangkan supaya siswa itu tidak bosan dan betah belajar. Yang terakhir yaitu merangsang berpikir. Di sini itu untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran yang aktif. Jadi guru itu harus memberikan stimulus atau rangsangan bagi siswa sehingga siswa itu mau berpikir untuk menjawabnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang dari keterampilan bertanya lanjut. Informasi, keterangan, atau penjelasan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau biasa disebut dengan bertanya dasar, kadang-kadang masih belum cukup jelas atau dapat dimengerti oleh pihak penanyanya. Dengan demikian, agar lebih jelas, maka masih memerlukan jawaban lebih lanjut, lebih mendalam dan komprehensif, sehingga memperoleh informasi atau keterangan yang lebih lengkap. Artinya, keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh guru untuk memancing jawaban, komentar, pemahaman dari murid-muridnya, baik sebelum mendengar atau mendapat penjelasan materi pembelajaran dan setelah mendengar dan mendapat penjelasan materi pembelajaran dari gurunya. Selanjutnya yaitu pengertian keterampilan bertanya lanjut. Nah, apa sih keterampilan bertanya lanjut? Jadi, keterampilan bertanya lanjutan adalah merupakan kelanjutan daripada keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir, memperbesar partisipasi siswa, dan mendorong lawan bicara agar dapat berinisiatif sendiri. Nah,
Contohnya, pada kegiatan awal, berikan pertanyaan yang sederhana sebagai membantu ingatan. Misalnya tentang pokok bahasan apa yang dibahas pada minggu lalu. Kemudian, kembangkan pertanyaan untuk mengukur pemahaman. Misalnya, tawarkan secara klasikal untuk mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru pada pertemuan yang lalu. Kemudian, kontrol dengan pertanyaan yang ditujukan kepada individual. Misalkan, tunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dipahami siswa. Sedangkan untuk mengukur ranah penerapan, tanyakan juga apakah materi tersebut ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari dan apakah materi yang lalu ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvina. Selanjutnya ada C. Tujuan, manfaat, dan karakteristik bertanya lanjut. 1. Tujuan atau manfaat. Secara lebih spesifik, tujuan dan manfaat dari bertanya lanjut antara lain yaitu 1. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasi, atau menilai atas informasi yang diperoleh. 2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap dan relevan. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. 4. Mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. 2. Karakteristik atau klasifikasi bertanya lanjut. 1. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dapat dikemukakan oleh guru. Guru dapat mengundang proses mental yang berbeda-beda. Misalnya menuntut proses mental rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karena itu, melalui pertanyaan lanjut, guru dapat mengubah tuntutan tingkat kognitif siswa dari rendah, sedang, kemudian tinggi. 2. Pengaturan urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan kompleks. Guru harus mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Misalnya dari aspek pemahaman, kemudian aspek penerapan, analisis, sintesis, sampai pada aspek evaluasi. 3. Penggunaan pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak digunakan untuk menindaklanjuti atas jawaban pertama yang disampaikan siswa. 4. Peningkatan terjadinya interaksi. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa belajar secara aktif, guru sebaiknya mengurangi peranannya sebagai penanya sentral. Ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan interaksi melalui penerapan keterampilan bertanya, yaitu 1. Guru harus membatasi penyampaian pertanyaan kepada siswa tertentu saja, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendiskusikan jawabannya. 2. Pertanyaan yang diajukan siswa sebaiknya tidak langsung jawab atau direspon oleh guru, melainkan guru melontarkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa untuk didiskusikan. 3. Jenis-jenis bertanya lanjut. Menggunakan klasifikasi tingkatan pengetahuan yang disampaikan oleh Bloom, DKK, yaitu pertanyaan ingatan atau knowledge. Pertanyaan ingatan adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa dapat mengenal atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 2. Pertanyaan pemahaman atau comprehension. Pertanyaan untuk membimbing siswa untuk mengorganisasikan
dan menyusun materi-materi yang telah diketahui sebelumnya. Pertanyaan penerapan atau application. Siswa harus dibimbing agar mampu menerapkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya dalam memecahkan masalah-masalah aktual. 5. Pertanyaan analisis atau analisis. Pertanyaan analisis dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara lebih rinci, kritis, dan mendalam. Pertanyaan analisis biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan menganalisis. Kata-kata kunci yang sering dipakai untuk pertanyaan analisis yaitu identifikasi motif atau sebab-sebab, membuat kesimpulan, menentukan kejadian, dukungan, analisis, mengapa, dan lain sebagainya. 6. Pertanyaan sintesis. Pertanyaan sintesis digolongkan ke dalam pertanyaan tingkat tinggi, yaitu untuk mendorong siswa menampilkan pikiran yang original dan kreatif. 6. Pertanyaan evaluasi atau evaluation. Pertanyaan evaluasi menuntut kemampuan berpikir dan proses mental yang tinggi dari siswa. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.